Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma ma ba'du, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita awali ibadah di siang hari yang mulia ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di tempat dan di waktu yang mulia, di tempat sebaik-baik tempat, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, ahabbul biladi indallahi masajidaha. Sebaik-baik tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Di waktu yang mulia, di hari Jumat, sayyidu minal ayyam, yakni hari atau penghulu para hari, di mana banyak keistimewaan dan keutamaan hari Jumat ini. Dan di antaranya adalah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada satu waktu di hari Jumat ini ketika seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, maka niscaya doa tersebut tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia, bulan Dzul Hijjah, Dzu yang memiliki, Al-Hijjah artinya ibadah haji. Bulan Dzul Hijjah, bulan yang di sana terdapat ibadah haji, ibadah yang agung, satu di antara 5 rukun Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bulan Dzulhijjah merupakan satu di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan termasuk bulan haram, bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 36, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 huruf. Inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 syahra, 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, sudah ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Minha 4 huruf, dari 12 bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 bulan yang Allah sebut dengan syahrul hurum, 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau merinci 4 bulan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Beliau menyebutkan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yang satu lagi adalah Rajabun Mudhar. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah, di sana pun terdapat banyak istimewaan dan keutamaan. Terutama kaum muslimin di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dalam hadis yang sering kita dengar, bahkan mungkin kita hafal, Nabi SAW menyebutkan satu atau sekian dari keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Beliau SAW bersabda, "Ma min ayyamil amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam," yakni ayyama al-ashri. Tidaklah, kata beliau SAW, satu amalan, amal soleh dikerjakan dan amalan itu akan dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan itu adalah amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tentu memahami bahwa amalan di antara amalan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah jihad. Maka mereka penasaran, qalu walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah jihad juga dikalahkan oleh amalan yang dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah ini? Kata beliau SAW, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun terkalahkan oleh amalan-amalan ini. Namun beliau mengecualikan, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai' atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali seseorang yang keluar dari rumah dengan membawa jiwanya dan hartanya, kemudian dia tidak pulang atau tidak kembali kecuali nama. Dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan inilah yang tidak dikalahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di antara amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah kaum muslimin ibadah kurban. Ibadah kurban. Di mana kaum muslimin rahimakumullah sebentar lagi kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah kurban tersebut. Maka ada beberapa hal kaum muslimin agar ibadah kurban kita menjadi ibadah kurban yang diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah kurban yang bernilai ibadah bagi kita. Maka hal-hal yang perlu kita sampaikan kaum muslimin rahimakumullah berkenaan dengan ibadah kurban. Yang pertama kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, ibadah kurban merupakan ibadah tahunan atau ibadah yang dilakukan setiap tahun bagi orang-orang yang mampu. Para ulama kita kaum muslimin rahimakumullah berbeda pendapat mengenai hukum berkurban. Salah satunya kita kutip kaum muslimin mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tentunya mazhab ini adalah mazhab yang kita ikuti. Beliau rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa itu adalah sunnah. Namun kaum muslimin rahimakumullah, beliau tidak berhenti mengucapkan sunnah hukumnya ibadah kurban. Namun beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan, namun bagi orang yang mampu hendaklah untuk berkurban. Karena beliau pernah mengatakan, la urakhisu fi tarkiha liman qaddara 'alaiha.
Saya tidak memberikan rukhsah, saya tidak memberikan uzur, memberikan keringanan untuk orang-orang yang mampu berkurban namun dia meninggalkan kurban. Artinya apa kaum muslimin rahimakumullah? Sekalipun beliau pendapatnya mungkin sunnah, namun bukan berarti sunnah yang dianggap remeh, sunnah yang diacuhkan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ibadah kurban adalah ibadah yang dilakukan setiap tahun, bukan seumur hidup sekali, bukan. Kemudian yang kedua kaum muslimin rahimakumullah, agar ibadah kurban kita menjadi ibadah kurban yang bernilai pahala. Bagi saudara-saudara yang insya Allah meniatkan ibadah kurban di tahun ini, maka yang kedua inilah kaum muslimin, kita perlu sampaikan, hendaklah orang yang berkurban khususnya di tahun ini meniatkan berkurban ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin mengejar strata sosial, mendapatkan pujian, dikenal orang yang sering berkurban, orang yang kaya raya. Bukan kaum muslimin rahimakumullah. Dalam ayat kedua surat Al-Kautsar sering kita baca, fasalli li rabbik wanhar, dan salatlah dan berkurbanlah li rabbik, bukan linnas. Salat kita, salat Idul Adha, kurban kita bukan linnas, bukan untuk manusia, bukan diniatkan karena ingin dipuji, dapat sanjungan. La wallah, demi Allah, fasalli li rabbika wanhar, namun ibadah kurban itu niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, dalam surat Al-Hajj ayat 37. Sekali-kali daging-daging kalian atau darah-darah yang kalian tumpahkan itu sekali-kali tidak akan mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, namun yang akan sampai ke ridho Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kalian, niat yang ikhlas kalian. Maka hendaklah kaum muslimin rahimakumullah laksanakan ibadah kurban ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kaum muslimin, agar kurban kita menjadi kurban yang bernilai ibadah, bernilai takwa bagi kita kaum muslimin setiap tahunnya, maka yang ketiga yang perlu diperhatikan kaum muslimin dalam berkurban harus mengikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita mengetahui kaum muslimin, ibadah kurban adalah ibadah yang sering kita lakukan. Aid, sesuatu yang berulang. Adha, diulang menyembelih, diulang menyembelih. Oleh karena dinamakan Idul Adha, kembali menyembelih. Namun bukan berarti kaum muslimin ibadah yang sudah sering kita lakukan ini kita laksanakan semau kita, tanpa mengindahkan, tanpa mengikuti dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kaum muslimin? Dari segala hal. Di antaranya kaum muslimin, dari hewannya mungkin. Ketahuilah kaum muslimin, kita ketahui ibadah kurban kambing itu satu orang diniatkan boleh keluarganya, artinya sendirian,
Tidak boleh dibagi menjadi 7. Bahkan mungkin satu RT berkurban satu kambing. Tidak ada dalam tuntunan Nabi SAW. Sapi yang paling bagus sendirian. Bukan harus bertujuh kaum muslimin. Sendirian lebih afdal dibanding berdua. Berdua lebih afdal dari bertiga. Bertiga lebih afdal. Ketika sendirian maka lebih afdal. Bukan harus dibagi 7. Maka misalkan sapi ke-13 baru 5 orang, bukan berarti dibubarkan. Tapi 5 orang itulah berani, 5 orang satu sapi. Itulah tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga berkenaan dengan kurban, hindari hewan kurban yang cacat. Belilah hewan kurban yang terbaik, karena ini sesuatu yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan dari cacat mata, cacat telinga dan seterusnya. Dan ini petunjuk dari Nabi SAW. Kemudian menyembelihnya sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tentu kita ketahui waktunya adalah ba'da sholatul Id sampai dengan hari ke-13, hari tanggal 13 di hari tasyrik. Bukan setelahnya atau bukan sebelumnya. Karena ada seorang laki-laki dulu pada zaman Nabi SAW menyembelih hewan kurbannya sebelum dilaksanakan sholat Idul Adha. Niatnya baik, dilakukan, kata dia, dilakukan untuk memberi makan sarapan. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Syatuka syatun lahmin. Hewan kurbanmu adalah hewan kurban biasa. Artinya apa? Tidak dicatat seperti ibadah kurban. Kemudian juga cara penyembelihannya pun harus dilakukan sesuai dengan ilmu syar'i kaum muslimin. Bukan berarti orang-orang yang sering menyembelih itu kemudian dibolehkan, karena banyak yang mereka ketika menyembelih tidak mengucapkan bismillah ya Allahu akbar, menjadi bangkai dan kemudian haram dimakan. Karena mungkin saking biasanya menganggap enteng, laksanakan dengan. Dan kemudian mungkin yang terakhir yang sering dilakukan atau kita lihat, banyak yang menjual hewan kurbannya, telinganya, kepalanya, kulitnya dijual. Sedangkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual daging atau sesuatu dari hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa hal yang berkenaan dengan ibadah kurban kita. Sekalipun mungkin ibadah kurban sekali lagi ini sudah berulang-ulang, namun kita laksanakan. Karena ibadah ini adalah ibadah agung, bukan ibadah hanya seolah-olah hanya mendambakan strata sosial saja. Dikatakan ini, dikatakan itu, tidak kaum muslimin. Namun semua itu ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dimudahkan dalam berkurban di tahun ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kurban kita di tahun ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.